Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan dan kekuatan sehingga pada kesempatan ini kita hadir di tempat ini guna untuk belajar. Salam dan taslim juga kita kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli. Nabi yang membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang. Baik, anakku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu kembali dengan saya, Bapak Aldi Asmin SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam. Ya, insyaallah pada kesempatan ini sebagaimana biasanya kami akan menyampaikan materi, dan materi kita pada kesempatan ini adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baik, aku sekalian, sebelum kita panjang lebar membahas tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, tentunya mesti kita tahu dulu, ya, kita sudah tahu, kami ingin ingatkan kembali bahwasanya iman kepada malaikat Allah ini adalah rukun iman yang keberapa? Adalah rukun iman yang kedua. Ya, jadi jangan sampai dilupa. Ya. Iman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua. Di mana rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Ya, jadi ini rukun iman itu ada 6, dan iman kepada malaikat itu termasuk rukun iman yang kedua. Oke, baik, aku sekalian. Selanjutnya, aku sekalian, jadi pada kesempatan ini ada beberapa hal yang Bapak akan jelaskan tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ini. Yang pertama adalah sebagaimana yang tampil di slide, pengertian iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa itu iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala? Yang perlu kita ketahui, pahami bahwasanya iman itu, yang saya garis bawahi adalah iman itu adalah artinya percaya. Jadi iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, kita mempercayai akan adanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang jadi yang perlu dulu digarisbawahi kembali. Jadi ada iman, ada imam. Yang mana itu iman? Iman itu artinya percaya. Kalau imam artinya pemimpin. Seperti contoh, kalau imam itu pimpin sholat, tapi kalau iman adalah percaya akan adanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu berarti iman kepada malaikat artinya percaya akan adanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama, pengertian iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah wajib, ya. Jadi kewajiban kita untuk beriman kepada malaikat-malaikat Allah ini sangat tegas karena termasuk rukun iman dan rukun iman yang kedua. Yang kedua, aku sekalian, yang perlu kita ketahui di sini adalah, di slide kedua ini adalah menyebutkan nama-nama 10 malaikat Allah Subhanahu wa taala dan tugas-tugasnya.
Jadi kalau kita sebenarnya bertanya ada berapa itu malaikat, sebenarnya malaikat itu jumlahnya banyak sekali. Bahkan dalam ayat itu disampaikan yang tahu jumlahnya malaikat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang bertasbih di langit itu, memenuhi langit itu yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala berapa jumlah persisnya. Tetapi yang perlu kita ketahui, imani, yang perlu kita tahu, hafal, tentunya itu hanya 10 saja. Ya, hanya 10 saja yang perlu kita tahu nama-nama malaikat ini. Ya, walaupun sebenarnya jumlahnya kita perlu yakini bahwasanya jumlah malaikat itu hanya Allah yang tahu berapa jumlahnya, tapi cuma 10 saja yang mesti kita tahu, yang mesti kita pahami. Yang pertama adalah malaikat Jibril, adalah malaikat yang mengantarkan wahyu. Dia juga disebut dengan panglimanya malaikat. Ya, panglimanya malaikat itu adalah malaikat Jibril. Ya. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini tugasnya membagi rezeki. Jadi itu rezeki tugasnya malaikat Mikail. Yang ketiga adalah malaikat Israfil. Ini tugasnya masih lama. Wallahu a'lam, yang jelasnya itu cepat atau lambat, tapi mudah-mudahan masih lama. Dia meniup sangkakala di hari kiamat. Ini hari kiamat ini hanya Allah yang tahu kapan datangnya. Tapi kita berdoa mudah-mudahan kita tidak mendapat yang namanya hari kiamat, karena hari kiamat itu adalah di menjelang hari kiamat itu adalah huru haranya itu adalah ada fitnah, ada cobaan terbesar sepanjang sejarah manusia. Ini tugas malaikat Israel nanti meniup sangkakala. Selanjutnya malaikat Israel, tadi Israfil sangkakala, Israel itu adalah tugasnya mencabut nyawa. Yang kelima Rakib dan Atid. Tugasnya malaikat Rakib itu mencatat amal baik, sedangkan malaikat Atid mencatat amal buruk. Selanjutnya malaikat Mungkar dan Nakir. Malaikat Mungkar dan Nakir ini tugasnya adalah dia menanya di dalam kubur. Ya, nanti di alam barzah ini yang akan menanya kita ini adalah malaikat Mungkar dan Nakir. Kemudian malaikat Malik. Malaikat Malik ini adalah penjaga pintu neraka. Dan yang terakhir adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini bertugas menjaga pintu surga. Ya, jadi ini 10 malaikat yang harus kita tahu, harus kita pahami nama dan tugas-tugasnya. Selanjutnya yang terakhir anakku sekalian, malaikat manfaat beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah dengan beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh kita beriman kepada malaikat Rakib dan Atid, di mana mencatat amal baik dan amal buruk kita, di mana kalau kita beriman tentu saja kita akan senantiasa berhati-hati, tentu saja kita akan senantiasa berwaspada, tentu saja kita akan selalu rajin untuk gemar berbuat kebaikan, karena ada malaikat Rakib yang mencatat amal kebaikan kita, dan ada malaikat Atid yang mencatat amal keburukan kita. Jadi kita lebih rajin beribadah dan berhati-hati jika hendak melakukan sesuatu yang buruk atau jahat. Baik, aku sekalian, mungkin pada kesempatan ini cukup Bapak sampaikan tentang materi iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat dan berberkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.